Kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura, dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan. Bener, negara Singapura sendiri. Makanya dari kemarin mereka sibuk buang duit triliunan buat nyerang pemerintah Indonesia, buat mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintahnya sendiri. Lihat CNA, langsung bikin berita, Indonesia harusnya nggak boleh dong bikin ekspor satu pintu. Kok lu jadi ngatur-ngatur negara kita? The Straits Times langsung tata bahasanya bilang sama persis juga, Indonesia mau kontrol langsung. Monopoli dong ini. Nggak boleh dong. Sampai Bloomberg bilang apa tuh? Prabowo mau grab control Indonesia top commodities export, seolah-olah ini tindakan diktatorship. Enggak, ini tindakan rasional yang wajar. Kita tersinggung sebagai rakyat Indonesia, duit kita lari ke negara lain, sibuk bikin MRT di negara lain, bikin maju rakyatnya, bikin maju negaranya, kita nggak dapat apa-apa. Makanya langsung kompak mafia-mafia ini, oligarki internasional ini, rame-rame nyerang pemerintah Indonesia guys. Kenapa? Lu lihat tuh S&P, Moody's, apa yang dibilang? S&P bilang kalau ekspor SDA dibikin satu pintu, berpotensi lu nanti rating Republik Indonesia bakal jatuh lu, bakal downgrade lu. Ngatur-ngatur lu duit siapa? Moody's sama, mereka juga anti dengan ekspor satu pintu, wajar karena mereka diuntungkan. Ini klien-klien mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Oligarki ini nggak mau makin miskin. Singapura bakal tambah miskin. Indonesia kalau berhasil kita jalankan program ekspor satu pintu, kita tambah kaya raya karena duit ribuan triliun itu nggak lagi pergi ke Singapura, no, tapi ke Indonesia, dan ini kebocoran devisa kita. Makanya teman-teman, aneh, Indonesia itu eksportir sumber daya alam, dibayarnya pakai dolar. Tapi kok rupiah kita melemah terus? Ternyata dolarnya nggak masuk ke Indonesia guys. Dolarnya itu yang menikmati Singapura. So lu nggak usah kaget ketika pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berani melawan praktek under invoicing, berani melawan oligarki Singapura. Apa yang terjadi? Saham-saham sumber daya alam di Singapura anjlok. Loh kok bisa ya? Kebijakannya di Indonesia. Kok yang jatuh malah saham-saham sumber daya alam yang ada di Singapura? Apa contohnya? Lihat, First Resources langsung turun 28% guys. Saham Golden Agri turun 18%. MP Evans Group turun 24,2%. AE Plantation turun 21%. This is a fact guys. Ternyata kebijakan Indonesia berhasil membuat bursa di negara lain kolaps. Saham-sahamnya anjlok. Dan lu harus curiga. Loh, apa urusannya? Gue kira ini kebijakan jelek. Harusnya kan kita melawan, kata anjing-anjing peliharaan George Soros tentunya. Tapi kalau lu punya otak sedikit ya, lu buka tuh laporan keuangan First Resources Limited. Di situ lu bisa lihat pendapatan dia dari Singapura berapa sih? Cuma 447 juta dolar. Tapi dari Indonesia 1,1 miliar dolar guys. Artinya 66% penghasilan First Resources dari Indonesia. Gila perusahaan Singapura. 66% penghasilannya dari Indonesia. Bumi Indonesia, tanah Indonesia. Tapi yang menikmati siapa? Singapura. Lu pikir gak sih? Hati-hati lu makanya diadu domba lu buat nyerang pemerintah lu sendiri lu. Kenapa? Karena oligarki Singapura udah kebakaran jenggot. MP Evans, lu lihat penghasilan dia. Tahun 2025, 99% dari kebun mereka yang di Indonesia. Gila gak 99%? Golden Agri. Lu lihat Golden Agri. Produk mereka apa? Ada palm oil, ada oleochemical. Ternyata revenue dia 20% dari Indonesia. iPlantation tahun 2024 penghasilan dia 99% dari Indonesia, bukan dari Malaysia loh. No, tapi dari Indonesia. Jadi dari sini lu bisa tahu kita itu on the right track sebetulnya. Kenapa? Karena mereka gonjang-ganjing situ kebakaran. Ini fakta. Lu bisa cek bursa efek mereka kebakaran. Saham-saham ini anjlok. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Singapura kaget. Kok biasanya presiden Indonesia itu bisa dikangkangin sama Singapura. Kok yang ini nggak bisa ya? Kok si Prabowo punya nyali ya bertarung sama oligarki internasional ya? Bertarung sama negara Singapura ya? Kebakaran mereka guys. Jadi menurut lu gimana nih? Ternyata betul faktanya Indonesia rugi ribuan triliun. Indonesia berpuluh-puluh tahun dikadalin. Indonesia tidak dapat devisa. Devisanya bocor ke Singapura. Tapi kok diem aja ya? Nah sekarang ketika Indonesia punya presiden yang berani nih ngelawan itu semua, kok narasinya malah jadi aneh? Kita harusnya menolak, melawan badan ekspor satu pintu. Kok gitu ya? Padahal sudah terbukti loh. Sudah terbukti berpuluh-puluh tahun negara kita dirugikan ribuan triliun. Giliran kita mau perbaiki kok malah dilawan ya? Dicegah.
kompak nih sama asing nih. Kompak nih sama pemerintah Singapura menyerang pemerintah Indonesia sendiri. Kenapa ya guys? Ini kayak terkoordinasi loh. Padahal kalau lu pikir ya memang betul kita butuh devisa itu. Dan betul itu kan dari bumi kita sendiri. Kita berhak. Kalau enggak ya nanti orang komennya sama lagi. Kok Indonesia kaya sumber daya alam tapi rakyatnya miskin? Rakyatnya nggak sejahtera ya wajar. Karena duitnya nggak masuk Indonesia. Duitnya masuk Singapura guys. Jadi menurut lu gimana guys? Kita wajib nggak mendukung badan ekspor satu pintu ini?